Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan share bagaimana cara membongkar atau merawat membersihkan kampas rem pada Mobilio. Yang pertama nanti yaitu lakukan pembukaan ban, lalu selanjutnya kendorkan kaliper atau buka kaliper dengan melepas baut 12 pada kaliper. Selanjutnya yaitu lepas kedua kampas rem dengan cara menggeser ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah itu nanti bersihkan kampas rem dengan menggunakan amplas. Nah, untuk amplasnya yang kita gunakan yaitu amplas kasar 200 atau 100, tidak masalah. Nah, untuk pembersihannya bisa beberapa cara, bisa dengan seperti itu atau nanti bisa dengan menggunakan cara lain. Yang selanjutnya yaitu membersihkan disk. Nah, untuk membersihkan disk nanti disk di amplas seperti itu sambil diputar-putar untuk menghilangkan kotorannya pada ataupun karat yang menempel pada disk. Nah, setelah itu nanti bersihkan atau semprot komponen dengan menggunakan air gun seperti pada video ya. Jadi saat menyemprotnya jangan lupa menggunakan masker karena debu pada kampas rem sangat berbahaya dibandingkan debu-debu yang lain. Ya, setelah semua bersih lalu cek karet pada kaliper dan cek kalipernya dengan cara menggeser kanan ke kiri, baik baut kaliper yang atas maupun yang bawah ya. Setelah selesai lalu lumasi bagian-bagian yang bergerak yang nantinya bergesekan supaya nanti kampas rem tidak macet maupun tidak kering ataupun nanti bisa menyebabkan karat. Nah, setelah itu dipasang ya. Untuk pemasangannya bisa dilihat pada video ya. Nah, itu contoh pelumasannya, jadi tidak usah terlalu berlebihan, cukup sedikit saja, tidak masalah ya. Nah, untuk pemasangannya nanti bisa dilihat yaitu untuk ujung-ujung kampasnya dipaskan pada alur pada kaliper. Nah, ya setelah itu pasang kaliper. Nah, lalu pasang bautnya ya. Jangan lupa bautnya sebelum dipasang dilumasi dengan grease dulu. Nah, seperti itu. Setelah itu baru dikencangkan dengan menggunakan kunci ring 12 ya. Nah, selesai seperti itulah pemasangannya. Lalu jangan lupa untuk memasang rodanya. Nah, untuk pemasangan rodanya nanti kita dengan menggunakan kunci momen, yaitu momen sekitar 12 kg ya. Itulah tadi pemasangan ataupun bongkar pasang pada rem depan pada mobil Mobilio. Nah, sebenarnya hampir sama dengan mobil-mobil lain, tidak ada perbedaan yang signifikan untuk Mobilio maupun Avanza maupun yang lain. Itu konstruksinya, secara konstruksi dia hampir sama, tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Nah, setelah nanti semua rodanya terpasang, baru nanti kita lanjutkan dengan pembongkaran atau perawatan pada kampas rem bagian belakang. Nah ya, yang pertama yaitu lakukan pendobrakan pada bagian belakang, yaitu pada posisi seperti terlihat pada video.
Nah, setelah jack stand terpasang, maka yang langkah selanjutnya yaitu lakukan pembongkaran pada roda. Nah, untuk pembongkaran pada roda, kalau kita menggunakan kunci roda, maka sebelum didongkrak harus dikendorkan dahulu. Tapi kalau kita menggunakan impact, yaitu didongkrak dulu, tidak masalah ya. Jangan lupa ditaruh di bawah kendaraan supaya nanti aman. Nah, dalam pembongkaran biasanya kita mengalami kesulitan waktu melepas tromol, sehingga kita perlu alat khusus, yaitu pakai tracker ya, tracker untuk melakukan pembongkarannya. Nah, untuk trackernya yaitu dengan menggunakan baut 12 dan dimasukkan dalam tromol. Di situ sudah disediakan ada dua yang bisa kita buat tracker, yaitu nanti sebelah atas bawah berlawanan ya. Jadi untuk menarik atau melepas tromolnya, kita cukup dengan menggunakan baut tersebut, lalu kita putar. Bisa menggunakan kunci ratchet seperti itu, atau bisa menggunakan kunci ring ya, sampai nanti posisi tromol bisa terlepas ya. Jadi kita harusnya pakai dua baut ya, jadi kanan kiri, supaya nanti imbang sampai nanti tromol bisa terlepas atau terpisah dengan kampas rem. Nah, nanti bisa kita amati pada video itu ya. Jadi kalau kita amati nanti kalau kita tekan terus menerus atau kita putar ulirnya terus menerus, maka nanti akan terjadi seperti ini. Nah ya, kalau sudah ringan seperti itu, baru nanti kita tarik tromolnya sampai nanti tromolnya terlepas. Nah ya, sangat mudah caranya ya, jadi tidak perlu alat khusus ya, itu ya. Nah, setelah nanti terlepas, baru nanti kita bersihkan komponen rem. Tapi sebelumnya kita periksa dulu apakah terdapat kebocoran pada wheel cylinder atau tidak. Jika terdapat kebocoran, maka harus dilakukan penggantian seal atau pada wheel silindernya ya. Setelah semua bagus, maka dilakukan pembersihan pada komponen-komponen sistem rem belakang. Nah, untuk penggantian wheel silindernya nanti bisa dilihat di video saya yang video yang pembongkar rem Xenia Avanza. Nah, ini tidak jauh beda dengan rem yang ada pada mobil Honda Mobilio, hampir sama persis, hanya sedikit konstruksinya berbeda ya. Untuk amplasnya sama seperti kita menggunakan rem depan, yaitu menggunakan amplas 100, 200 atau yang amplas kasar kalau kita mau beli ya. Nah, setelah nanti semua dibersihkan di amplas, nah amplas itu fungsinya nanti untuk menghilangkan kotoran permukaan rem dengan tromol, sehingga nanti pada saat terjadi pengereman nanti tidak terjadi slip ataupun nanti daya geseknya akan semakin tinggi ya. Nah, itu untuk membersihkannya bisa dilihat seperti itu, cukup mudah ya. Jadi kita beli amplas yang kasar untuk mengamplasnya. Nah, setelah itu semprot bagian dari rem ya. Nah, itu terjadi banyak debunya banyak sekali, sehingga pengeremannya kurang pakem pada saat dilakukan pengereman ya. Nah, itu semua kita bersihkan, kita semprot semua supaya nanti tidak ada lagi kotoran pada sistem remnya atau pada remnya ya. Selanjutnya yaitu berikan pelumas pada
antara braking pad dengan dudukan rem atau sepatu rem, supaya nanti rem tidak kasar ataupun nanti tidak terjadi karat pada bidang tersebut, dan untuk memperkecil daya geseknya sehingga nanti kampas rem juga awet, terus backing padnya juga awet juga, sehingga akan diperoleh pengereman yang maksimal. Nah, selanjutnya setelah itu pasang tromol dan berikan sedikit grease pada tromol untuk menghindari ataupun untuk menghilangkan karat atau mengurangi karat, sehingga nanti pada saat melepas peleknya nanti mudah. Nah, setelah itu lakukan penyetelan. Nah, lakukan penyetelan hampir sama penyetelannya dengan mobil-mobil lain ya, yaitu dengan menggeser baut penyetel pada kampas rem sampai nanti didapat penyetelan yang pas. Lakukan secara berulang-ulang. Kalau mengalami kesulitan ya, kalau sulit nanti dikurangi, kalau misalkan kurang nanti ditambahi. Nah, ya. Oke, begitu mungkin cara membersihkan ataupun membongkar kampas rem pada mobil Xenia maupun pada mobil Mobilio, Honda Mobilio ya, yang hampir tidak ada beda antara mobil Xenia, Avanza dan mobil-mobil lain, tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi hampir semua mobil itu sama, hanya konstruksinya yang ada perbedaan sedikit. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe.